Halo semua, kembali lagi ke Responsi 4 Metode Numerik Kelas B. Di sini gue Ditya sebagai asdos kalian. Eh, Kalau gitu kita langsung aja kali ya, kita ngebahas soal. Nah, soal pertama bunyinya kayak gini nih. Diberikan suatu SPL, sistem persamaan linear, sebagai berikut. X1 min X2 tambah 2X3 min X4 sama dengan min 8. Yang kedua, 2x1 min 2x2 tambah 3x3 min 3x4 min sama dengan min 20. Yang ketiga, x1 tambah x2 tambah x3 sama dengan min 2. Yang keempat, x1 min x2 tambah 4x3 tambah 3x4 sama dengan 4. Nah, pertanyaannya adalah berapakah nilai X1, X2, X3, dan X4? Nah, sebelum kita mencari tahu semua itu, kita harus tahu nih. Jadi metode numerik ini punya rumus seperti ini. Untuk membuat semua entry di bawah pivot menjadi 0, caranya adalah EJ, entry di J, dikurang MJI dikali EI menjadi EI, di mana MJI itu sama dengan AJI dibagi AII. Sebenarnya itu kalau untuk bab ini, bab SPL ini tuh sama persis dengan yang sudah kalian belajar di aljabar linear elementer tentang OBE. Tapi di sini kita kayak agak beda dikit, tapi sedikit banget gitu. Terus perlu diketahui juga rumus substitusi balik, yaitu XI sama dengan AI N plus 1 dikurang sigma dari J sama dengan 1 sampai J sama dengan 1 plus I sampai N AIJ XJ dibagi AII. Untuk setiap I adalah N-1, N-2 sampai dengan 1. Nah, setelah kita tahu rumus-rumus tersebut, baru kita cari tahu nih, berapa sih X1, X2, X3, X4-nya. Pertama, kita buat dulu nih menjadi sebuah matriks. Kita buat dulu SPL semua SPL menjadi sebuah matriks. Jadinya kan 1 min 1, 2 min 1, hasilnya kan tadi sama dengan min 8. 2 min 2, 3 min 3, hasilnya kan sama dengan min 20. 1, 1, 1, 0, hasilnya min 2, 1 min 1, 4, 3, 4, hasilnya 3 hasilnya 4 gitu. Ini adalah koefisien-koefisien dari X1, X2, X3, X4-nya ya, kalau kalian lupa ya. Nah, perlu diketahui juga pada metode numerik matriks pertama ini kita sebut iterasi 1. Jadi iterasinya beda dengan bab-bab sebelumnya. Kalau di sini tuh iterasinya bentuknya dari matriks gitu. Nah, sekarang kita OBE kan gitu. Jadinya kan B2 kurang 2 B1 jadi B2 gitu. Ya kalian mengerti lah ya bagian sini lah ya. Kalian kan sudah belajar di aljabar linear elementer gitu. Pokoknya tetapi di sini tuh kita ingin membuat di bawah pivot tersebut, oh iya, pivot itu adalah AII ya. Jadi bisa A11, A22, A33 dan A44. Nah, tujuan kita di sini tuh ingin membuat semua entry di bawah pivot itu menjadi 0 menggunakan rumus ini. Rumus ini sebenarnya ini semua OBE ini saya memakai rumus ini nih, EJ min MJI kali EI, jadinya EI gitu. Jadinya EJ, jadinya EJ. Iya, jadinya EJ ini, maaf, salah. Iya, pokoknya jadinya EJ. Nanti kita kan ini kita tuker, tapi di sini kita juga bisa tuker menukar ya, pakai aturan OBE biasanya gitu. Nah, di sini kan kita hasil akhirnya kita udah buat nih di bawah pivot-pivot tersebut, kita udah buat entry-nya itu 0 semua. Jadi sama aja kayak segitiga.
segitiga atas atau segitiga. Pokoknya matriks segitiga. Nah, dengan backward substitution, kita bisa ketahui kalau ini saya tulisnya tanpa rumus ini ya. Soalnya nanti rumus ini akan saya pakai di soal selanjutnya. Kalau ini pakai 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 logika aja, pakai logika biasa. Kan di sini kita tahu di iterasi keempat 2x4 sama dengan 4. Berarti x4-nya sama dengan 2. Ya udah kita simpen nih. Terus kita tahu juga nih min x3 min x4 sama dengan min 4. Nah, x4-nya tinggal kita masukin, jadinya x3 sama dengan 2. Nah, berlaku untuk atas-atasnya. Kita ketemu x2-nya, kita ketemu x1-nya. Jadinya hasil akhirnya x1-nya adalah min 7, x2-nya adalah 3, x3-nya adalah 2, x4-nya adalah 2. Gitu teman-teman. Sebenarnya ini soalnya sama seperti pelajaran ALE ya. Maka dari itu di sini sebenarnya gue cuma pengen review aja sih. Dan penerapan di metode numerika tuh kayak gimana sebenarnya gitu sih. Oke, kalau gitu kita lanjut ke nomor 2 ya. Sebentar. Loading. Ya, pokoknya nomor 2 ini dikasih soal seperti ini. Selesaikan sistem persamaan linear dengan metode eliminasi Gauss, yaitu 0,0003 X1 tambah 1,566 X2 adalah 1,569. Yang kedua, 0,3454 X1 dikurang 2,436 X2 adalah 1,018. Nah, di sini tuh diminta selesaiin SPL-nya menggunakan dua cara. Yang pertama adalah teknik pivoting yang biasa. Yang kedua adalah partial pivoting. Nah, sekarang kita masuk aja nih ke cara teknik pivoting biasa. Sebelum kita masuk ke cara teknik pivoting biasa, kita harus mengubah SPL tersebut menjadi sebuah matriks seperti ini, menggunakan koefisien-koefisiennya. Kan 0,0003, 1,566 menghasilkan 1,569 dan seterusnya. Ini kan bawahnya 0,3454 min. Ini jangan lupa ya koefisiennya, kalau jika ini minus berarti di sini juga minus ya, jangan lupa. Min 2,436 menghasilkan 1,018. Di sini kita tahu nih elemen pivotnya adalah A11. Elemen pivot pertamanya A11. Di sini tuh adalah iterasi 1 ya maksudnya ya. Elemen pivot di iterasi 1 itu A11, 0,0003. Nah, sekarang kita cari dulu nih M-nya. M-nya itu adalah A21 dibagi A11 yang hasilnya 0,3454 dibagi 0,0003 yang menghasilkan 1151,3333333. Tapi di sini gua pakai 4 digit rounding, jadinya 1151. Maka kita tulis lagi nih matriksnya. Terus kita OBE-kan. Tapi di sini OBE-nya pakai yang tadi. EJ min M EI sama dengan EJ gitu. Nah, di sini kan pokoknya jadi B1-nya kan ini B2, sorry, ini B2. EJ min B EI. Ya, ini B2 dikurang M B1 menghasilkan B2 yang baru gitu. Di sini berarti 0,3454 dikurang 1151 yang dikalikan dengan 0,0003. Hasilnya adalah 0. Ini juga nih. Min 2,436 dikurang 1151 dikalikan 1,566 menghasilkan min 1804,902. Di sini juga nih hasilnya. Ini kan
1,018 dikurang M-nya itu 1151 dikali 1,569 menghasilkan min 1804901 gitu. Nah, menggunakan backward substitution, kita udah tahu nih, kan X2 itu berarti min 1804,902 X2 sama dengan min 1804,901. Berarti kalau misalnya kita bagi nih dua-duanya, bukan aproksimasi, X2-nya itu sama dengan 1, kita bulatkan aja gitu. X1-nya ini kita pakai rumus yang tadi awal tuh, yang memakai sigma, kita akan menemukan X1 berarti I-nya sama dengan 1, 1,569 dikurang 1,566 dikali dengan X2-nya 1 dibagi dengan AII-nya. Kan ini kan I-nya 1 berarti A11 0,0003. Hasilnya 10 gitu. Nah, berarti kita udah dapat nih X1-nya sama dengan 10, X2-nya sama dengan 1 gitu. Sekarang kita cocokin nih ke yang B. Apakah dengan pakai partial pivoting hasilnya akan sama atau tidak gitu. Harusnya sama. Mewajibkan untuk sama. Soalnya ini kan cuma beda cara doang tapi asal muasal itu sama gitu. Nah, untuk partial pivoting, jadi kan kita kan udah dapat nih tadi matriksnya kan. Matriks dari SPL tersebut adalah ini. Kita cari nih maksimumnya. Max dari A11 dan A21 kita mutlakin tapi nih A11-nya dan A21-nya. Kenapa di sini kita ambil A11 dan A21? Karena pada partial pivoting kita akan mengambil elemennya di bawah, entry di bawah pivotnya itu sendiri. Tadi kan kita udah tahu pivotnya itu kan A11. Maka kita ambil A21 gitu. Kalau bingung lain gue aja ya. Nah, maksnya ini kan A11 mutlak dari 0,0003 dan mutlak dari A21 adalah mutlak 0,3454. Nah, di sini kita tinggal cari siapa yang lebih gede gitu. Nah, di sini kan yang lebih besar kan mutlak 0,3454. Ya berarti juga mutlak dari A21. Nah, maka kita tuker nih entry dari E2 menjadi E1 dan E1 menjadi E2. Kenapa? Karena itu memang sudah rumus dari partial pivoting gitu sebenarnya. Ya udah ini kan udah kita tuker nih. 0, yang tadi E2 jadi E1, yang tadi E1 jadi E2. Nah, caranya tetap sama, kita cari M-nya. Tapi kan di sini karena kita tukar jadinya A21-nya beda dong. Dan A11-nya juga beda. Jadinya 0,0003 dibagi 0,3454. Hasilnya 0,000865 gitu. Terus kita OBE-kan menggunakan rumus yang EJ min MEI menjadi EJ gitu. Nah, ya udah sama aja, kita udah menemukan kayak gini tadi. Terus menggunakan backward substitution, kita udah tahu nih X2-nya itu kalau kita bulatkan menjadi 1 nih, 1,56811158 dibagi 1,56811156. Kita bulatkan menjadi 1. Sedangkan X1-nya kita pakai rumus substitusi balik yang tadi. Jadinya X1 sama dengan 1,018 dikurang min 2,436 dikali 1 dibagi dengan AII-nya. Berarti A11-nya yaitu 0,3454. Hasilnya 10 gitu kalau kalian hitung cepat. Kalau kalian bisa hitung cepat atau kalian menghitung manual juga nggak apa-apa. Tapi kalau kalkulator, cara hitung cepatnya hasilnya 10. Kalau kalian ngitung beneran juga hasilnya 10 kok.
Ya gitu sih kalau dari pivoting biasa dan partial pivoting gitu. Kalau bingung boleh tanya ke gue langsung aja ya gitu ya. Terus kita lanjut ke nomor terakhir nih. Ke nomor terakhir yaitu nomor 3. Soal ini gue ambil dari UAS 2013, Magnum. Nomor 3 juga. Gunakan eliminasi Gauss dengan scale partial pivoting untuk menyelesaikan SPL berikut. Nah, SPL-nya itu E1-nya itu 5,31 X1 min 6,1 X2 sama dengan 47. E2-nya 0,03 X1 tambah 58,9 X2 sama dengan 59,2 gitu. Langkah pertama lagi-lagi kita harus ubah SPL menjadi matriks dulu nih. Nah, kalau dengan cara scaled partial pivoting, kita harus cari tahu dulu nih. S1-nya berapa, S2-nya berapa. Cara cari tahu S1-nya adalah max dari baris ke-1, entry dari baris ke-1 itu kita mutlakin juga. Jadi max dari 5,31 dan mutlak dari min 6,1 sama dengan 6,1 karena di sini kan kita mutlakin kan. Sebenarnya kalau kita nggak mutlakin memang maksimumnya 5,31, tapi karena ini mutlak jadinya negatifnya hilang, jadinya 6,1. Jangan sampai ketuker ya, teman-teman. S2-nya sama saja seperti S1 tetapi kita ambil di entry di baris kedua. S2 sama dengan max dari mutlak 0,03 dan mutlak dari 8,9. Nah, kita cari yang paling besar. Nilai paling besarnya adalah 58,9. Kita kan udah tahu nih S1 dan S2-nya berapa. Sedemikian sehingga kita harus cari ini dulu nih. Mutlak dari A11 dibagi S1 sama dengan A11 kan entry-nya adalah 5,31 dibagi dengan maksimumnya S1. 6,10 sama dengan 0,8704918. Kita sudah dapat itu, kita lalu mencari mutlak dari A21 dibagi dengan S2-nya. Mutlak dari A21 kita tahu entry-nya adalah 0,03 dibagi dengan S2-nya kita sudah cari tadi adalah 58,9 yang akan menghasilkan 0,00050934. Lalu sama seperti partial pivoting, kita tukar lagi nih. E2 menjadi S1 dan S1 menjadi E2. Maka 0,03, 58,9 dan 59,2 yang tadinya di E2 menjadi di S1 dan 5,31 min 6,10, 47,0 yang tadinya S1 menjadi E2. Nah, dari matriks yang baru ini kita cari lagi nih M-nya berapa. Kan A21-nya kita sudah tahu 531 dan A11-nya 0,03. Yang kalau kita cari hasilnya 177. Gitu. Sekarang kita OBE-kan lagi B2 baris kedua dikurang M baris 1 dikali baris 1 menjadi B2. Gitu. Ya sudah kita hitung, ini akan menjadi 0, ini akan menjadi min 10431,4 dan ini juga menjadi min 10431,4 gitu. Karena ini sama, maka dengan backward substitution kita mendapatkan X2-nya sama dengan 1, bukan kita bulatkan 1, ini memang sama dengan 1 gitu. Dan X1-nya dengan rumus dengan rumus substitusi balik tadi 5,92 dikurang 58,9 dikalikan 1 dibagi 0,03 maka akan menghasilkan 10 juga X1-nya. Walaupun ini soalnya beda tapi jawabannya tetap sama. Ini hanya
kebetulan. Ini gue juga mengingetin lagi ya, kalau di M-nya ingat A21 dibagi A11, bukan A11 dibagi A21 ya. Ingat ya. Udah sih sekian responsi kali ini. Memang tapi ini semua sudah masuk materinya yang teknik pivoting dan juga SPL gitu. Nanti di responsi 5 kita akan bahas tentang Gauss-Seidel, Jacob Jacob dan lain-lain gitu. Oke, sampai berjumpa di responsi 5 ya. Kalau ada apa-apa, eh, tanya gue ya. Tanya gue aja ya. Oke, sekian. Selamat belajar.